Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oh iya, saat ini kakak mau tanya, hari ini hari apa? Siapa yang bisa tahu? Iya, hari ini selain hari Minggu, hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Iya, nah adik-adik, kalau Roh Kudus sudah turun ke dalam hati kita, kita harus gimana? Kita harus sukacita karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita mau bernyanyi, api Roh Kudus bakar hatiku. Api Roh Suci, api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namaku, api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namaku, api Roh Suci bakar hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami dapat beribadah bersama-sama. Kami datang untuk memuji Tuhan, untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik semua, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka telinga kita, buka hati kita. Apakah adik-adik sudah siap semua? Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Tema cerita hari ini adalah Yesus idolaku. Aku mau bersaksi. Adik-adik, Yesus idolaku adalah tema rangkaian acara Paskah sampai hari ini Pentakosta. Adik-adik masih ingat cerita beberapa minggu yang lalu? Kalau kita mengidolakan seseorang, pasti kita ingin tahu semuanya agar bisa serupa dengan idolanya. Ada yang mengikuti dia gayanya, berbicaranya. Tapi kita punya idola, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya? Agar murid-murid tinggal di Yerusalem dan akan mendapat karunia. Apakah murid-murid taat dan mendengarkan? Pasti. Murid-murid mendengarkan dan taat. Tadi dalam video semua orang berkumpul di Yerusalem, termasuk juga murid-murid Tuhan Yesus. Mau ngapain di sana ya? Semua orang mau merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Di saat orang-orang berkumpul, ada suatu kejadian yang menakjubkan. Ada janji Tuhan yang digenapi. Apa itu, adik-adik? Orang banyak mendengar seperti tiupan angin yang keras memenuhi ruangan itu. Kemudian apa lagi? Dia melihat ada lidah api yang bertebaran dan hinggap di murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian dia berbicara. Murid-murid bisa berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga orang-orang di sana takjub dan heran.
Kok mereka bisa berbicara bahasa kita sehari-hari ya? Luar biasa ya Adik-adik ya. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Janji Tuhan selalu digenapi kepada murid-muridnya. Adik, kita belajar hari ini bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya telah digenapi. Roh Kudus diberikan kepada murid-murid dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Berbicara tentang kuasa Allah yang hebat. Sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seperti juga cerita minggu lalu tentang Petrus yang dia menjadi tidak takut lagi, bahkan dia dibebaskan dari penjara seperti Paulus juga. Dia yang dulu tidak suka dengan murid-murid Tuhan Yesus, tetapi melalui Roh Kudus dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita juga diberikan kuasa. Ada 3 hal yang Roh Kudus lakukan untuk menolong adik-adik semua. Yang pertama, Roh Kudus menolong adik-adik untuk dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan, sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang taat pada papa dan mama. Yang kedua, Roh Kudus menolong adik-adik untuk dapat melihat apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menolong orang lain. Yang ketiga, Roh Kudus juga menolong adik-adik untuk dapat berbicara yang benar, berbicara yang jujur, dan terlebih lagi bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman adik-adik. Jadi, adik-adik apakah mau dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti murid-muridnya? Tuhan Yesus idola kita. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus pada kita supaya kita menjadi saksinya. Apakah adik-adik mau untuk menjadi saksi Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Roh Kudus-Mu Engkau memberkati kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh hadir di dalam hati kami, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada untukku, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik padaku. Aku mau rajin menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupku kepada teman-teman dan saudara. I love Jesus. Saya ingin bersaksi tentang Tuhan dengan cara memberitakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan untuk saya. Terima kasih. Hari ini saya mau berkomitmen bahwa Roh Kudus menolong saya untuk menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia melalui talenta saya bermain musik. Terima kasih. Ya, adik-adik, saat ini kita masuk
ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Kakak ulangi ya, dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sekali lagi ya, tapi kita mengganti katanya dengan kata Tuhan Yesus. Yuk, Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksi Tuhan Yesus terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Yuk dicoba di rumah ya adik-adik. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Senang sekali hari ini Kak Gian bisa ketemu dengan adik-adik lewat ibadah online hari ini. Oh iya adik-adik, hari ini Kak Gian mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas berupa topi kerucut dengan tempelan lidah api. Bahan dan alat yang kita siapkan berupa 1 lembar kertas HVS. Kalau tidak ada, adik-adik bisa menggunakan selembar kalender bekas atau koran bekas, selembar koran, atau juga paper bag seperti ini. Ya adik-adik, kemudian ada kertas origami berwarna merah, pensil warna atau krayon, pembolong kertas. Kalau juga tidak ada, adik-adik bisa menggunakan ujung pensil sebagai pengganti pembolong. Kemudian double tip. Adik-adik, kalau di rumah juga tidak ada double tip, adik-adik bisa menggunakan sedikit nasi sebagai pengganti perekat. Dan khusus hari ini, Kak Gian akan menggunakan nasi ini. Kemudian ada juga gunting, karet gelang, dan tali rafia. Ayo adik-adik kita membuatnya bersama-sama. Cara membuatnya, kita ambil kertas, kemudian kedua ujung sisi kertas ini yang di atas, kita bentuk kerucut seperti ini adik-adik. Kerucut, dan jangan lupa adik-adik memberikan sedikit perekat. Bisa double tip kalau ada di rumah, atau nasi juga bisa. Dan hari ini Kak Gian akan menggunakan nasi sebagai perekat. Kita rekatkan kedua ujung sisinya, dan hasilnya akan seperti ini adik-adik. Jangan lupa juga kedua ujung sisi bawah kita beri bolongan. Hari ini Kak Gian menggunakan ujung pensil untuk membolongi kedua sisi ini. Dan topinya sudah jadi adik-adik. Kita tambahin karet gelang sebagai pemanis. Selanjutnya, adik-adik membuat pola lidah api. Kemudian digunting secara perlahan-lahan, lalu ditempelkan di topi kerucutnya. Dan hasilnya
Seperti ini adik-adik. Jangan lupa, hasil aktivitas hari ini difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu kelas masing-masing. Selamat beraktivitas dan selamat berkreasi buat adik-adik semua yang ada di rumah. Sampai jumpa! Hai adik-adik, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita secara bersama. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami masih bisa ibadah online bersama dengan teman kami di rumah. Sekarang kami mau menaikkan doa syafaat, kami ingin berdoa untuk para dokter, suster, dan petugas di rumah sakit yang sedang bekerja keras untuk melayani pasien khususnya yang terkena COVID-19. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Berkati ya Tuhan pemerintah kami, berikan mereka hikmat, kemampuan untuk boleh memimpin bangsa kami melewati masa susah sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang siapa yang mau janji untuk rajin membaca Alkitab? Iya, sekarang yang kedua, siapa yang mau janji untuk membaca buku Star? Oke, yang ketiga, siapa yang mau menceritakan Tuhan Yesus kepada semua teman-teman adik-adik? Oke, good. Jadi anak Tuhan yang baik. Yuk adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Kita berdiri, kita mau berjanji pada Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Ya adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Nah, biarlah kita semua sebagai anak-anak sekolah minggu boleh menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun Tuhan tempatkan. Yuk adik-adik, sekarang kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak sekolah minggu boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.